Ya, selamat sore Bapak Ibu ya. Bertemu kembali bersama saya ya. Mudah-mudahan tidak bosan karena minggu lalu sudah saya mengisi acara ini juga. Ya, boleh dibilang mungkin materi ini ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya yang minggu lalu kita membahas tentang kesehatan fisik, menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi ya. Nah, sekarang kita akan lebih menjelaskan secara detail lagi ya masalah kesehatan yang dimaksud, tapi ini hubungannya dengan masalah stres ya, masalah stres. Nah, kenapa kita angkat materi ini? Jadi stres ini selalu dimiliki oleh semua orang ya, dan dalam setiap kondisi apapun dalam menjalani kehidupan ini, stres ini selalu ada dalam kehidupan kita. Cuman masing-masing orang memilikinya dalam kadar tertentu atau dalam level yang tertentu. Ya, stres tidak selalu buruk ya, ataukah tidak selalu salah, ataukah tidak selalu membahayakan. Tapi stres juga ada sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran ya. Oke, apa hubungannya nanti dengan masalah kesehatan ya, bahwa stres ini juga nanti akan menuntut ataukah bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan ya kalau seandainya kita tidak bisa mengelola stres ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Slide berikutnya, Pak. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas 5 hal ya. Yang pertama tentang definisinya stres seperti apa ya. Kemudian bagaimana gejala-gejala dan jenis stres, tahapan stresnya seperti apa, kemudian dampak stres bagi tubuh, dan bagaimana cara mengatasi atau beradaptasi dengan stres yang muncul pada tubuh kita. Oke, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu, barangkali tentang stres ya, definisi stres adalah suatu respon adaptif individu ya pada berbagai tekanan ataukah tuntutan eksternal dan menghasilkan berbagai gangguan ya yang meliputi gangguan fisik, bisa emosional dan perilaku. Jadi stres ini suatu respon, suatu bentuk dari sesuatu yang terjadi ya, baik itu merupakan satu tekanan ataukah tuntutan dari eksternal ya. Kemudian oleh Pak Mr. Dadang Hawari ya, stres itu sebagai reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak ya, tidak nyaman, ataukah tertekan terhadap suatu tekanan atau tuntutan yang sedang dihadapi. Nah, jadi stres itu juga dapat diartikan sebagai reaksi fisik yang dirasakan oleh individu yang tidak enak, jadi akibat dari persepsi yang kurang. Nah, jadi apa yang dimunculkan oleh tubuh kita akibat dari sesuatu yang terjadi baik eksternal maupun internal, dari sesuatu yang memicu dari boleh dibilang suatu emosional, ada suatu faktor keinginan kita yang tidak tercapai, itulah reaksi yang dimunculkan. Nah, ini sekali lagi definisi masalah stres ini banyak didefinisikan oleh para ahli ataukah orang-orang yang mendalami tentang psikologi maupun emosional seseorang. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan di sini hanya sebagian dari, tetapi secara umum kita katakan bahwa stres itu merupakan suatu respon ya, satu respon dari suatu individu terhadap sesuatu yang terjadi di luar ataukah satu tekanan yang terjadi yang menimpa seseorang ataukah diri kita, dan kita meresponnya dengan cara yang seperti itu. Ya. Baik Pak, lanjut. Nah, ada peneliti yang menentukan ataukah faktor-faktor apa saja yang memicu stres tersebut ya dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah namanya sebagai stresor psikologik ya. Stresor psikologik itu merupakan satu tanggapan dari tubuh kita terhadap
terhadap sesuatu yang ada di luar. Misalnya kita selalu menanggapi sesuatu itu secara negatif, ya. Kemudian kita frustasi terhadap satu kondisi, ya, di mana ada hal-hal yang tidak kita capai, yang kita tidak inginkan, itu kita keluarkan dalam bentuk suatu respon yang kita sebut sebagai frustasi. Yang kedua adalah faktor fisik dan fisiologis. Nah, ini maksudnya ini adalah ada satu kondisi di dalam tubuh kita, gangguan fisik kita, misalnya tentang kesehatan kita, ya, di mana sudah berupaya kita ingin menyembuhkan sakit yang kita derita dengan berbagai obat ke dokter, ke rumah sakit, tetapi penyakit tersebut tidak bisa tersembuhkan dengan baik sesuai dengan harapan. Nah, karena sudah lamanya sakit tersebut kita derita, ya kita merasa stres, ya, karena kecapean barangkali, ya, banyak finansial yang sudah kita habiskan untuk menyehatkan tubuh kita, ternyata kita tidak mencapainya, ya. Kemudian masalah tentang fisiologis. Fisiologis ini maksudnya begini. Jadi sama dengan kita menderita suatu penyakit diabetes misalnya, ya. Ternyata kadar gula darah kita itu selalu tinggi, ya. Setiap kita cek selalu tinggi, setiap kita cek masih tetap tinggi. Nah, hal-hal yang begitulah mempengaruhi emosional kita. Jadi kita menganggap bahwa apa upaya kita itu tidak bisa mendapatkan suatu keberhasilan. Dan inilah kita bisa menimbulkan satu stres. Ya. Nah, faktor yang ketiga ini adalah stresor sosial. Ya, stresor sosial ini berhubungan dengan komunikasi kita dengan masyarakat, komunikasi kita dengan keluarga. Ya. Jadi barangkali kita juga bersosialita ataukah kita punya komunitas, seringkali kita mendengar di antara kita banyak mengeluhkan tentang hubungan dengan saudara kita, dengan ipar, dengan mertua dan lain sebagainya. Atau kita punya komunitas di dalam satu perumahan, misalnya mendengar si A sangat galak dengan anaknya, mendengar hubungan suami istri mereka tidak harmonis misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bisa mempengaruhi stres terhadap diri kita sendiri. Jadi kumpulan tiga stresor ini, faktor-faktor yang pemicu stres inilah yang dapat membuat kehidupan kita terganggu oleh karena stres yang terjadi pada diri kita. Ya, sekali lagi ini hanya sebagian saja ya pemicu stres yang bisa kita kumpulkan. Mungkin juga akan ada faktor-faktor pemicu yang lain yang bisa yang bisa mengakibatkan terjadinya stres. Ya. Lanjut, Pak. Nah, gejala stres itu seperti apa? Ya, di antara kita mungkin banyak yang sudah ataukah sering juga mengalami stres. Ya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan masing-masing orang tentu memiliki level yang berbeda, ya. Jadi ada yang hanya meresponnya ataukah timbulnya hanya di gejala fisik saja, ataukah hanya gejala fisik dan emosional, ataukah keseluruhan gejala-gejala stres tersebut akan bisa muncul gitu, ya. Nah, oleh Golisek ya tahun 2005 itu membagi gejala stres menjadi 3 kategori, yaitu gejala fisik, gejala emosional, dan gejala perilaku. Nah, seperti apa gejala-gejala tersebut muncul pada masing-masing orang. Jadi yang pertama adalah masalah gejala fisik. Ya, gejala fisik ini artinya yang muncul secara yang mengganggu secara fisik kita. Ya, contohnya seperti sakit kepala, ya, kemudian darah tinggi ya pada saat kita diukur tekanan darahnya, kemudian ada sakit jantung ataukah jantung kita berdebar-debar, ataukah irama jantungnya mulai tidak beraturan, kemudian gejala sulit tidur, ya, muncul sakit lambung, ya, mudah kelelahan, keluar keringat dingin dan lain sebagainya. Jadi itu gejala-gejala yang memang terjadi pada fisik kita. Nah, bagaimana dengan gejala emosional? Ya, gejala emosional ini tentu berhubungan dengan emosi kita. Ya,
mudah tersinggung kalau kita diajak berdiskusi, ya. Kemudian gelisah terhadap hal-hal yang kecil, ya. Suasana hati yang selalu berubah-ubah, ya. Sebentar merasa nyaman, sebentar lagi merasa gundah gulana, sebentar lagi merasa gembira, sebentar lagi kemudian marah, ya. Kemudian di saat tidur sering memimpikan sesuatu yang buruk, ya. Merasa khawatir yang berlebihan, panik, sering menangis dan sebagainya, ya. Sampai ya muncul pikiran untuk bunuh diri. Itu hal-hal yang bisa terjadi, ya. Nah, itu gejala emosional. Nah, yang ketiga itu namanya kita sebut sebagai gejala perilaku, ya. Perilaku ini satu sikap, ya, yang dimunculkan oleh orang-orang yang mengalami stres, seperti yang tadinya tidak kebiasaan merokok itu menjadi merokok, atau jumlah rokok yang dikonsumsi menjadi lebih banyak lagi, yaitu upaya dari seseorang untuk menekan stres. Atau yang kita sering dengar, kita saksikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang mengalihkan perhatiannya memakai obat-obatan yang terlarang, ya, misalnya memakai narkoba dan lain sebagainya, ya. Kemudian berjalan mondar-mandir, kehilangan ketertarikan pada penampilan fisik, ya. Jadi penampilannya juga tidak seperti yang semula gitu, ya. Kemudian menarik ataukah memutar-mutar rambut, perilaku sosial berubah secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Nah, ini jadi menurut Kolisek ada 3 hal, ya, gejala-gejala stres yang dimunculkan. Jadi gejala fisik, gejala emosional, dan gejala perilaku, ya. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam teori stres tersebut kita mengalami stres itu pun secara bertahap, ya. Jadi tidak langsung ke fase yang berat begitu kita alami. Ternyata tubuh kita tuh merespon stres itu secara pelan-pelan, secara bertahap, ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai sindrom adaptasi umum, ya. Sindrom adaptasi umum ini artinya secara umum tubuh itu bisa beradaptasi terhadap suatu tekanan yang dari luar maupun dari dalam kita. Nah, ini suatu konsep yang dikemukakan oleh Shelley yang menggambarkan efek umum pada tubuh ketika ada tuntutan yang ditempatkan pada tubuh tersebut, ya. Nah, GAS ini terdiri dari 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah tahapan peringatan, yang kedua adalah tahapan perlawanan, yang ketiga itu adalah tahapan kelelahan. Jadi kalau kita pikir-pikir, ya misalnya kita mengalami suatu stres, kita pun mengalami hal-hal yang seperti ini. Artinya kalau stres yang kita alami itu adalah stres yang berkepanjangan, ya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu, ya. Bagaimana tentang tahap peringatan, ya, tahap peringatan. Ini yang disebut sebagai tahap peningkatan alarm, ya. Jadi individu itu memasuki suatu kondisi shock yang bersifat sementara, jadi suatu masa di mana pertahanan terhadap stres itu ada di bawah normal. Nah, kemudian individu mengenali keberadaan stres dan berusaha menghilangkannya dengan cara mungkin pada saat ini, ya, gejala fisiknya jadi otot merasa lemah, ya, suhu tubuh menurun, tekanan darahnya pun bisa menurun. Nah, kemudian tahapan yang lebih lanjut, kemudian muncullah apa yang disebut sebagai counter shock, ya, di mana pertahanan terhadap stres itu mulai muncul. Nah, pada saat inilah mulai korteks adrenal, yaitu semacam kelenjar adrenal, ya, kelenjar yang ada di atasnya di puncaknya dari ginjal itu mulai membesar. Jadi kelenjar adrenal, korteks adrenal itu mulai membesar dan mengeluarkan hormon stres. Nah, disinilah tahapan alarm ataukah peringatan ini berlangsung secara singkat. Jadi sebelum tahapan stres tersebut mulai muncul ke arah yang lebih lama, jadi tahapan ini tahapan yang memang sangat singkat dan kadang memang tidak kita sadari bahwa kita sudah memulai tahapan peringatan, bahwa tubuh kita sebelum ke tahapan yang kita sebut sebagai tahapan perlawanan, tubuh kita sudah memulainya dengan tahapan peringatan. Jadi sekali lagi ini tahapan peningkatan alarm, ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Tahapan yang kedua ini yang kita sebut sebagai tahapan perlawanan atau resistensi.
ya. Nah, resistensi ini pertahanan terhadap stres menjadi semakin intensif, ya, dan semua upaya dilakukan untuk melawan stres tersebut. Ya, apa yang muncul ataukah gejala fisik yang muncul? Jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau ada tekanan dari luar dan menghinggapi tubuh kita, maka dalam tahapan perlawanan ini muncul ada rasa kecemasan yang lebih dalam, ya. Jadi tekanan darah mulai meningkat, ya, detak jantung mulai meningkat juga, ya, suhu tubuh juga mulai meningkat dan pernapasan pun mulai meningkat. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, kenapa gejala-gejala fisik ini mulai terjadi? Itu karena pengaruh keluarnya hormonal yang dikeluarkan oleh korteks adrenal. Sebentar saya jelaskan, ya, hormon-hormon apa saja yang meningkat kalau seandainya stres tersebut bisa terjadi secara lebih kuat lagi. Ya. Nah, tahapan yang ketiga yang disebut sebagai tahapan kelelahan atau exhausted, ya, di mana dalam tahapan yang lama ataukah kejadian stres yang demikian lama terjadi itu terjadi suatu proses kerusakan pada tubuh, ya, yang semakin meningkat. Ya. Seperti contoh kita mulai rentan terhadap suatu penyakit, ya, atau tiba-tiba kita terkena stres lagi, tiba-tiba kita mudah pingsan dan lain sebagainya. Ya, tentu proses ataukah tahapan kelelahan ini sudah terjadi demikian lama bila mana kita sudah tertimpa ataukah kita sudah menerima stres yang bertubi-tubi dan stres yang lama, pada akhirnya tubuh kita pun mengalami suatu tahapan kelelahan. Ya. Bapak Ibu, kita jangan sampai terjadi di fase ini. Itu maksud saya. Jadi kita boleh stres, kita boleh menerima stres tersebut, kita memang harus mengendalikan stres tersebut, tapi jangan sampai, ya, jangan sampai stres tersebut lama menghinggapi tubuh kita, ya, dan sampai kita meresponnya demikian kuat dan sampai bertubi-tubi, akhirnya tubuh kita pun mengalami suatu proses kelelahan. Inilah yang kita takutkan, inilah yang kita tidak boleh alami, ya. Karena apa? Karena pada tahapan ini tubuh kita akan sangat rentan dengan penyakit. Oleh karena apa? Oleh karena ada satu bentuk yang namanya imunitas kita itu sudah mulai turun, ya. Jadi imunitas kita turun, tentunya daya tahan tubuh kita akan turun, banyak mulai muncul suatu penyakit-penyakit infeksi maupun penyakit degeneratif mulai muncul dan sebagainya. Jadi itu arah yang akan terjadi bila mana kita tidak mampu untuk mencegah stres tersebut akan berkepanjangan. Nah, jadi sekali lagi kita memang tidak bisa meniadakan stres tersebut, ya, secara adekuat, tetapi pada saat memang menimpa tubuh kita, kita berupaya untuk sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin kita keluar dari stres tersebut dengan cara apapun itu, ya. Jadi sekali lagi kita mencegah supaya tahapan stres yang ketiga ini, ya, tahapan kelelahan ini tidak terjadi. Oke. Lanjut, Pak. Next. Ya. Bapak Ibu, dalam satu penelitian, ya, banyak yang menghubungkan bagaimanakah faktor stres tersebut bisa menimbulkan suatu penyakit fisik, ya. Ini ada beberapa penelitian-penelitian yang sempat saya sampaikan, ya. Ada yang disebut sebagai penelitian yang dilakukan oleh Stone, Reed, and Neil, ya. Itu menggunakan namanya assessment of daily experience. Jadi dalam ADA ini mereka melaporkan dan merating pengalaman yang mereka alami setiap hari, ya. Tujuannya adalah mempelajari hubungan antara stres dengan penyakit pernapasan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Artinya begini. Jadi sebelum seseorang yang diteliti ini itu mengalami suatu penyakit yang namanya batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, jadi mereka sebelumnya itu mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi peristiwa yang tidak menyenangkan inilah yang dikatakan oleh mereka, peneliti ini adalah bahwa orang-orang yang mengalami penyakit itu mengalami stres sebelumnya. Jadi itu sampai ke mereka bisa memberikan satu
hasil penelitian yang mengatakan bahwa penyakit itu muncul, ya penyakit itu muncul itu pasti didahului oleh sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam tubuhnya. Ya salah satunya adalah yang kita katakan ini sebagai stres ini. Ya, jadi dalam penelitiannya 30 orang dari 79 individu tersebut itu teridentifikasi terinfeksi penyakit. Ya, setelah diteliti ternyata 30 orang tersebut itu mengalami suatu fase yang tidak menyenangkan, ya sampai akhirnya mereka muncul ada suatu penyakit batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Ya sama barangkali pada saat kita juga mengalami penyakit ISPA yang seperti begini, ya setelah dirunut ke belakang ternyata beberapa hari yang lalu saya memang mengalami pekerjaan yang demikian berat. Saya mengalami satu stres di kantor yang demikian hebat sehingga daya tahan tubuh saya menurun oleh karena nafsu makan saya tidak enak, ya makan saya tidak enak, tidur saya juga tidak nyenyak, mengakibatkan ya imunitas saya merendah sehingga terjadi suatu infeksi yang masuk. Nah ini hal-hal yang seperti itu yang bisa kita gambarkan. Oke. Next lagi Pak. Ya ini juga ya oleh Stone ya dalam Fauziah dan Widuri 2008 ya, mereka melakukan penelitian seperti begini. Jadi ada mahasiswa kedokteran gigi ya, ada mahasiswa kedokteran gigi itu diukur tingkat moodnya atau perasaannya ya. Jadi mahasiswa kedokteran ini diambil air liurnya begitu ya, diambil air liurnya di mana mereka pada saat mengalami suatu mood yang negatif itu ternyata ya mood yang negatif ternyata dalam air liurnya itu terdapat antibodi yang lebih sedikit. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita memiliki suatu mood yang negatif atau suatu aura yang negatif, ternyata di dalam tubuh kita antibodi kita itu juga turun gitu. Ya. Nah, pada mahasiswa kedokteran gigi yang lain yang pada saat memiliki mood yang positif ataukah moodnya selalu senang, selalu riang begitu, diambil air liurnya dan ternyata antibodinya mereka itu memiliki antibodi yang kuat sekali. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa pada saat kita dalam kondisi yang sangat nyaman, yang sangat bahagia, yang sangat senang begitu ya, itu pun akan meningkatkan imunitas kita, meningkatkan antibodi kita sehingga apa yang bisa terjadi adalah kekuatan kita untuk menerima infeksi ya ataukah menerima satu proses penyakit yang datang dari luar berupa kuman-kuman itu tubuh kita akan lebih kuat untuk menahannya. Jadi kita lebih sehat lah seperti itu ya dibandingkan dengan yang selalu kita memiliki satu mood yang tidak nyaman, selalu negatif, berpikiran negatif, jadi imunitas kita juga akan turun. Akibatnya adalah penyakit-penyakit bisa cepat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu hasil kesimpulan dari penelitian itu. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu, di zaman yang modern ini, yang itu juga banyak kita mengenal tentang yang ada disebut sebagai psikosomatik. Ya, psikosomatik ini adalah penyakit yang pada badan yang disebabkan oleh mental, gitu. Ya, jadi mentalnya yang rusak menyebabkan badan kita juga ikut rusak, seperti itu. Ya, penyakit-penyakit yang seperti tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah rendah juga. Ya, kemudian alergi, sesak nafas, autoimun dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini banyak penyakit yang berusaha untuk diketahui oleh dokter atau oleh tenaga medis, tetapi dalam pencarian tersebut itu tidak diketahui apa yang menjadi penyebab gitu. Ya, akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa ini adalah penyakit mental. Ya, yang kita sebut sebagai psikosomatik. Banyak sekali ya kejadian-kejadian saudara kita yang di rumah sakit ataukah menjalani perawatan rawat jalan, dikiranya penyakit A, dicari sumber-sumber penyebabnya ternyata tidak diketahui. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bahwa ini declare bahwa sebagai penyakit psikosomatik. Ya, setelah diterapi secara psikologis ataukah diterapi oleh
kedokteran jiwa misalnya, barulah berangsur-angsur penyakit tersebut akan pulih kembali. Nah, ini yang yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, ataukah barangkali kita yang sekarang berkumpul di sini juga ada yang mengalami seperti itu, ya. Nah, jadi penyebabnya oleh karena apa? Ini oleh karena tekanan perasaan yang terjadi karena tidak mampunya individu mencapai apa yang diinginkan, ya. Bisa juga oleh karena persaingan dalam proses kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kerasnya kehidupan yang terjadi pada masa modern ini, ya, banyak persaingan bisnis, banyak persaingan yang berhubungan dengan pencarian ke sana kemari. Kita membuat satu energi yang sangat keras sekali, kemudian kita menginginkan satu target-target tertentu dalam pekerjaan, target tertentu dalam keluarga. Nah, yang terjadi adalah bahwa pencapaian yang kita raih itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita targetkan. Mulailah muncul satu stres yang kadang kita tidak sadari, ya. Stres yang tidak kita sadari ini yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya, ya. Suatu saat ada dalam satu level tertentu, dalam fase tertentu, itu akan menjadi suatu boleh dibilang seperti bom gitu, bom waktu yang dapat menghancurkan tubuh kita sendiri. Nah, jadi ini sebagai suatu pembelajaran, kita ambil sebagai satu pembelajaran bahwa dalam zaman yang modern ini yang semuanya serba pingin cepat, itu juga kita harus dalami, juga kita harus proteksi diri kita dengan satu proses perasaan yang tetap nyaman, pikiran yang tetap tenang, agar kita tidak jatuh ke dalam fase yang disebut sebagai psikosomatik ini. Itu. Next, Pak. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita raih ataukah kita inginkan, itu akan terjadi konflik pada tubuh kita. Nah, konflik itu ada 3. Jadi yang pertama adalah ada satu kondisi di mana kita harus memilih antara yang satu ataukah yang 2. Nah, tapi kita nggak bisa mencapai kedua-duanya gitu. Nah, pada saat inilah terjadi satu proses konflik namanya. Ya. Yang kedua itu proses pertentangan, ya. Ada 2 hal yang satu diinginkan, yang satu tidak diinginkan. Jadi itu. Jadi kedua-duanya hadir, tapi kita nggak mau yang salah satunya gitu. Jadi itu juga suatu konflik dalam tubuh kita. Dan konflik yang ketiga itu yang kedua-duanya hadir, tapi kedua-duanya tidak sama-sama kita inginkan. Tapi kita diharuskan untuk memilih yang satunya, salah satunya gitu. Nah, ini juga suatu konflik. Nah, dalam kondisi yang seperti itu akan membuat kebimbangan ya dalam pengambilan suatu keputusan. Ya, dalam kondisi inilah itu bisa menyebabkan suatu stres. Jadi konflik yang terjadi di dalam tubuh kita akibat dari suatu proses keinginan, ya baik itu keinginan untuk menerima ataukah keinginan untuk tidak menerima, dan kita dihadapkan ke dalam satu keputusan harus mengambil, itu akan muncul satu proses kebimbangan. Ya, kebimbangan yang terjadi ini dalam tubuh kita yang kita respon sebagai stres. Yaitu ini sebagai satu teori saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, oke lanjut Pak. Nah, ada lagi yang disebut sebagai frustasi. Ya, jadi frustasi ini adalah sebagai situasi lain yang juga dapat menyebabkan stres. Nah, oleh Derajat tahun 1989 ya, frustasi itu adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasa akan adanya hambatan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ada individu tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bila mana dunia ini penuh dengan frustasi yang menumpuk ya, maka kehidupan itu dipenuhi dengan stres. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengelola diri kita, ya, tidak bisa mengelola keinginan-keinginan kita, tidak bisa mengelola apa yang kita targetkan memang tidak tercapai ataukah tidak sesuai dengan keinginan kita, itu maka sebagian besar dunia ini akan dipenuhi dengan frustasi dan akhirnya menyebabkan stres. Ya.
pembelajaran dalam sore hari ini ya buat Bapak Ibu ya, kita memang mulai menyadari diri bahwa ada ketidakmampuan yang memang kita miliki di dalam hidup ini. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita angkat capai sesuai dengan sesempurna mungkin ya. Tentu ada hal-hal yang menjadi satu proses keterbatasan kita. Nah, batasan keterbatasan itulah yang harus kita maknai ya sebagai sesuatu yang memang kita harus sadari. Ya, di saat kita tidak mencapai suatu proses akhir pencapaian ya, itu kita harus sadari bahwa disitulah letak kemampuan kita. Ya, jangan saling menyalahkan, jangan menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, itu pasti akan membuat kita dalam kondisi stres. Ya, oke, lanjut Pak. Nah, ini yang saya tadi katakan sebagai stres yang berkepanjangan atau disebut sebagai chronic strain, ya ketegangan yang kronis. Nah, ini merupakan suatu kesulitan-kesulitan yang konsisten dan berulang-ulang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, yang sering saya saksikan, ya barangkali karena saya tenaga medis, ya teman-teman sejawat saya, ya para dokter, kelihatannya memang beliaunya, ini contoh saja, contoh kecil saja saya ambilkan. Ada seorang teman barangkali dalam praktek memiliki pasien yang jumlahnya dalam sehari praktek misalnya 50 sampai 100 orang. Ya. Kita melihat dari luar bahwa mengatakan bahwa dokter tersebut pasti akan happy. Ya. Karena apa? Karena pasiennya 50 sampai 100 orang. Yang kita bayangkan adalah uangnya dalam jumlah berapa yang dia terima setiap hari. Itu. Tapi kalau kita tanyakan kepada beliaunya itu stres. Ya. Stresnya apa? Ya, stresnya orang sudah pada istirahat, beliaunya masih sibuk mencari ataukah melayani pasien. Ya. Belum lagi tuntutan-tuntutan pasien, ya, belum lagi tuntutan farmasi dan lain sebagainya. Ya, jadi karena stres yang dihadapi secara konsisten dan berulang-ulang terjadi, ini yang menyebabkan satu proses yang disebut sebagai ketegangan kronis. Ini yang tidak disadari, ya. Dan faktanya banyak tenaga medis yang jarang untuk melakukan medical check up. Ya, jadi kadang dokter sangat mudah untuk menyampaikan kepada kliennya, Ibu, Bapak harus melakukan medical check up. Ya, minimal setahun sekali. Kalau kita cross check, kalau dokter pernah medical check up enggak? Ya, saya yakin beliau mengatakan saya kan masih sehat. Jadi seperti itu, ya. Nah, yang sering terjadi adalah pada saat satu kondisi tertentu itu ada satu penyakit yang muncul. Salah satunya adalah apa? Diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi. Ya, ini fakta Bapak Ibu. Ya, fakta Bapak. Jadi banyak teman sejawat saya yang saya dengar, saya saksikan sendiri, tadinya tidak menderita DM, tiba-tiba beliaunya sudah kena stroke. Setelah dicari-cari, ujung-ujungnya apa? Oleh karena menderita diabetes mellitus. Nah itu, saya sangkut pautkan dengan kalimat ini bahwa stres yang berkepanjangan atau ketegangan kronis ini memang memiliki satu keterhubungan yang sangat menarik. Ya, jadi dalam stres yang terjadi berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, bila mana kita tidak tanggulangi, itu pasti akan memunculkan satu penyakit yang demikian juga kita tidak kita sadari. Ya, suatu saat terjadi satu kelelahan pada tubuh kita, muncul satu proses penyakit setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium baru muncul satu persatu penyakit tersebut. Ya. Nah, saya lanjut, ketegangan kronis ini bisa mempengaruhi terhadap kesehatan manusia, jadi baik fisik maupun psikologis. Nah itu. Kemudian hal tersebut dikarenakan ketegangan kronis yang terus berlanjut dan menjadi ancaman terhadap seseorang. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketegangan kronis ini bisa mengancam secara fisik dan psikologis. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya menekankan, garis bawahi, jangan sampai ketegangan ini bisa menimpa kita ya dalam kondisi yang demikian lama dan kita tidak sadari. Ya.
Oke, next Pak. Nah, bagaimana mekanisme tubuh terhadap stres? Nah, ini yang sedikit ada ilmu kedokterannya lah, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu secara umum ya, secara awam mengatakan bahwa oh karena stres ini terjadi karena pengeluaran hormon. Jadi, nah seperti itu ya. Nah, ini saya jelaskan lebih detail ya, bagaimanakah sebenarnya tubuh merespon terhadap stres tersebut. Nah, jadi stresor itu sebagai bagian dari stres. Jadi pemicunya stres yang kita sebut sebagai stresor. Nah, pada saat stres tersebut menimpa tubuh kita, ada bagian otak kita yang disebut sebagai hipotalamus. Ya, hipotalamus itu memberikan respon berupa respons message begitu ya kepada kelenjar adrenal kita. Ya, jadi kelenjar adrenal kita itu mulai bekerja dan melepaskan 3 macam hormon. Nah, ini ya. Jadi pada saat tubuh kita tertimpa oleh suatu stres, maka respon tubuh kita adalah kelenjar hipotalamus yang ada di dalam otak kita itu mengirimkan message ke kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon-hormon stres. Nah, itu respon dari tubuh kita ya. Nah, 3 hormon apa saja yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal ya. Next, Pak. Yang pertama itu adalah hormon adrenalin ya. Yang kedua adalah hormon norepinefrin dan yang ketiga disebut sebagai hormon kortisol. Nah, ini ya barangkali macam-macam hormon ini sebagian Bapak Ibu ada yang mengenal baik melalui bacaan ataukah mendengar dari sesi-sesi ceramah medis barangkali ya, tapi ini kita coba pelajari secara pelan-pelan dan ternyata memang ya 3 hormon inilah yang berperanan pada saat tubuh kita mengalami stres ya. Oke, next Pak. Nah, bagaimana dengan hormon adrenalin ya? Hormon adrenalin ini sebagai hormon yang juga dikenal sebagai hormon fight or flight. Jadi lawan ataukah lari gitu ya. Nah, hormon ini akan langsung diproduksi ketika kelenjar adrenal mendapatkan sinyal dari otak ya melalui hipotalamus tadi bahwa saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat membuat stres. Nah, itu ya. Ini satu contoh saja ya, jadi satu contoh. Misalnya kita sedang mengendarai mobil, kita mau menyalip mobil yang ada di depan kita. Ya, tiba-tiba dari arah yang berlawanan itu muncul mobil juga gitu ya. Nah, apa yang kita respon pada saat itu? Tentu kita akan merasakan suatu tekanan yang terpikirkan bahwa kalau saya akan menyalip, maka akan terjadi tabrakan. Nah, kondisi inilah yang di tahapan pada saat menerima tekanan tersebut, ya hormon adrenalin ini akan keluar. Berupa apa? Itu berupa denyut jantung yang demikian cepat, ya, nafas yang demikian meningkat, ya, demikian juga dengan tekanan darah pada saat itu kalau kita ukur itu pasti akan meningkat juga. Nah, ternyata pada saat inilah hormon adrenalin itu bekerja. Hormon adrenalin itulah yang dilepaskan oleh korteks adrenal. Oleh karena apa? Oleh karena otak kita menerima tekanan ataukah menerima stres bahwa ada melalui penglihatan kita melihat ada mobil yang mengarah ke arah kita. Tentu kita harus menghindari ya supaya tidak terjadi proses tabrakan. Nah, jadi kenapa kita bisa memberikan satu respon yang demikian cepat? Nah, itu nanti akan ada ada suatu energi yang harus kita keluarkan ya pada saat itu untuk mengambil alih supaya posisi kita harus kembali lagi ke posisi yang semula. Jadi supaya untuk menghindari proses tabrakan itu. Nah, jadi demikian ya di dalam tubuh kita melakukan satu respon ya terhadap satu stresor yang kita contohkan ini sebagai mobil yang datang berlawanan. Oke. Next Pak, nanti kita akan jelaskan bagaimana dengan hormon norepinefrin ini. Nah, norepinefrin ini
dikeluarkan pada saat seseorang itu ada dalam situasi yang penuh tekanan, ya. Ini akan mempengaruhi tingkat kewaspadaan. Ya. Jadi pada saat sedang stres, kita itu akan dibuat akan lebih sadar, kemudian lebih fokus, lebih awas untuk melihat situasi, ya, karena seperti ada sesuatu yang mengancam. Jadi kita akan bisa lebih responsif. Nah, inilah salah satu efek dari lonjakan hormon stres epinefrin. Jadi pada saat kita menghadapi satu stres, kemudian kita respon stres tersebut dengan jantung yang berdetak lebih cepat, nafas yang lebih meningkat, kemudian kewaspadaan kita mulai muncul, ya. Itu terjadi demikian cepatnya, ya. Itu terjadi demikian cepatnya. Pada saat kewaspadaan itu muncullah, itulah yang mengakibatkan bahwa kita membanting setir ke arah yang lebih normal lagi, gitu pengertiannya. Jadi norepinefrin inilah bekerja pada saat itu. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi saya hanya mencontohkan saja biar lebih bisa dicermati oleh Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin saja pada model stres yang lain, ya, kondisi-kondisi seperti ini itu pasti akan terjadi. Jadi di awal kita mungkin akan misalnya kita melihat ular misalnya, kemudian pada saat kita melihat ular tentu respon tubuh kita pasti akan rasa ketakutan yang luar biasa dan jantung yang meningkat dan sebagainya. Dan saat demikian cepatnya kita juga pasti akan mengambil suatu kesimpulan saya harus menghindari ular tersebut. Inilah norepinefrin itu bekerja itu, ya. Oke, next Pak. Nah, yang ketiga ini sebagai hormon kortisol, ya. Hormon kortisol ini disebut sebagai hormon stres utama, ya, yang berperan dalam menghadapi stres. Nah, tentu saat stres, ya, hormon kortisol itu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah, ya, sambil mengatur fungsi yang tidak penting dalam situasi mengancam jiwa. Nah, ini maksudnya begini, ya. Jadi dalam kondisi yang tadi tekanan darah tetap kita tinggi, ya. Dalam kondisi yang seperti itu kortisol pun langsung dikeluarkan oleh korteks adrenal. Nah, kortisol ini memang berperan dia untuk menstabilkan tekanan darah, ya, menstabilkan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat hormon adrenalin itu bekerja gitu. Nah, efek ini muncul dimaksudkan agar tubuh kita tuh lebih efektif dalam menghadapi situasi stres. Jadi agar energi tidak habis untuk mengatur sistem lainnya, ya. Misalnya sistem kekebalan dan pencernaan yang sedang tidak diperlukan. Nah, oleh karena efek dari kelenjar hormon adrenalin ini akan mengambil banyak energi, ya, yang memang harus dihabiskan. Hormon kortisol ini adalah bagaimana dia menyediakan energi yang berkecukupan, ya, bagi tubuh kita untuk menghadapi stres tersebut. Akibatnya apa? Gula di dalam darah kita itu akan banyak dikeluarkan. Ya, penyeimbangnya adalah ya hormon insulin itu akan banyak juga dikeluarkan. Jadi pankreas dibuat untuk bekerja lebih maksimal lagi, bekerja untuk mengeluarkan insulin, karena pada saat itu, ya, pada saat kondisi stres itu gula darah itu banyak beredar di dalam darah kita, ya, otomatis pada saat itu adalah gula darah kita akan naik. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan, ya, bila mana saat ini, ya, kita menderita diabetes, ya, kita menderita diabetes, kemudian kita dipenuhi dengan stres. Ya, kita tahu diabetes gula darahnya tinggi, kemudian insulinnya rendah. Ya, kita tambah lagi tubuh kita ini dengan stres yang berlebihan. Ya, tentu pengeluaran kortisol, ya, pengeluaran kortisol akan lebih tinggi yang terjadi. Pengeluaran kortisol yang tinggi tidak akan bisa dibarengi dengan pelepasan insulin. Ya, akibatnya apa? Gula darah kini terus akan naik. Ya, itu mekanisme yang sering terjadi, ya. Ternyata bahwa stres tersebut memang bisa mengakibatkan mengakibatkan gula darah kita akan selalu terus tinggi, ya. Makanya
bagi Bapak Ibu ataukah punya keluarga yang sedang menderita diabetes, ya, hindari stres. Kalau bisa hindari memang stres, ya. Walaupun kita sudah mengkonsumsi obat anti diabetes, sudah ada insulin, ya, atau kita mengkonsumsi produk-produk yang ada di AFC misalnya, tapi oleh karena aktivitas kita sehari-hari banyak diselimuti oleh stres, pekerjaan oleh stres, maka apa yang kita harapkan tentang penurunan gula darah itu akan susah kita capai, ya. Sama dengan kita yang sedang dalam kondisi memiliki tekanan darah tinggi dan sebagainya, ya. Pengendalian stres ini sangat penting sekali, ya. Sama juga dengan kita mengalami gangguan pencernaan misalnya, ya, selama ini sering mengeluh sembelit dan sebagainya, gangguan di organ pencernaan juga akan terus berlanjut apabila kita masih terus dalam kondisi stres, ya. Jadi inilah peranan 3 hormon yang yang terjadi di dalam tubuh kita bila mana kita dalam kondisi stres. Yang pertama adalah hormon adrenalin, ya, yang kedua adalah norepinefrin, yang ketiga adalah kortisol. Tapi yang paling berperanan di sini adalah kortisol, ya. Kita jangan, kortisol memang bagus di saat-saat awal, tapi kalau stres itu terus berlanjut, kortisol terus tinggi, maka ada efek-efek lain yang bisa muncul, ya. Jadi itu pengertiannya. Oke, next, Pak. Nah, tadi saya katakan ya bahwa hormon kortisol ini menyediakan energi, ya, dan mengendalikan stres. Nah, jadi penjelasannya hormon kortisol berperan pada penggunaan gula dan atau glukosa serta lemak, ya, dalam metabolisme tubuh untuk menyediakan energi. Jadi memang benar bahwa dalam stres yang tinggi penggunaan energi kita akan tinggi sehingga tubuh meresponnya harus dengan penyediaan gula ataukah glukosa serta lemak, ya, yang banyak beredar dalam pembuluh darah kita ataukah dalam darah kita. Kemudian hormon kortisol juga berfungsi mengendalikan stres yang dapat dipengaruhi oleh kondisi infeksi, ya, cedera maupun aktivitas berat atau serta stres fisik dan emosional, ya. Ternyata memang kondisi infeksi, cedera dan sebagainya itu juga merupakan satu stres fisik dan emosional. Itu juga hormon kortisol juga akan banyak juga dikeluarkan. Kemudian hormon kortisol juga membantu mempertahankan tekanan darah yang normal, ya, sekaligus mengendalikan gula darah dengan pelepasan insulin. Ini yang saya tadi katakan, Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita tekanan darah tinggi, ya, ataukah gula darah tinggi, tolong, ya, tingkat stres itu dikendalikan. Nah, kadar kortisol yang tinggi itu dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan, ya. Di samping yang tadi saya bilang, ya, kesulitan tidur juga akan terjadi, ya. Imunitas juga akan tertekan. Oke, masalah kesulitan tidur, Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan tingkat hormon kortisol, di mana hormon kortisol itu akan rendah, jadi pada saat kita akan memulai tidur, ya, memulai tidur itu yang dimaksud itulah yang fisiologis, ya. Misalnya jam 9, jam 10 malam, itu hormon kortisol akan rendah sekali. Nah, bisa kebayangkan kalau pada jam-jam tersebut, ya, pada jam-jam tersebut hormon kortisol kita akan tinggi, tetap tinggi. Ya, tentu akan terjadi kesulitan tidur, gitu, ya. Kemudian bisa menaikkan berat badan. Ya, ini hubungannya dengan penggunaan lemak, ya, yang dilepaskan ke dalam pembuluh darah, yang itu bisa penyimpanannya di dalam tubuh pun itu akan bisa lebih meningkat lagi, mengakibatkan apa? Menaikkan berat badan. Nah, karena tubuh kita memang pada saat stres ini membutuhkan satu energi yang berlebihan, maka responnya di dalam otak kita mengatakan bahwa Anda harus makan yang lebih banyak. Nah, kalau kita diminta untuk makan yang lebih banyak, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, tentu gula darah akan naik, ya, dan lemak-lemak dalam tubuh yang tertumpuk di dalam tubuh kita juga akan meningkat, mengakibatkan apa? Gula darah kita akan semakin tinggi dan menaikkan berat badan. Ya, inilah lingkaran setan, kalau saya bilang bahwa stres tersebut mengakibatkan hal-hal yang tidak baik memang untuk kesehatan kita. Gitu. Oke, next, Pak. Nah, jadi gangguan keseimbangan hormon kortisol, Bapak Ibu, ya, ini bisa menyebabkan beberapa penyakit
seperti hipertensi, diabetes, kegemukan, ataukah penyakit-penyakit lain, dan komplikasi dari perjalanan penyakit tersebut, gitu ya. Jadi apakah stres bisa menyebabkan stroke? Oke, bisa. Ya, akibatnya dari mana? Dari hipertensinya, gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai komplikasi dari perjalanan penyakit tersebut. Ya, oke, next. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama adalah menghindari stresornya, yang kedua adalah menghadapi stresornya, yang ketiga menerima stresor, ataukah gabungan kedua ataukah ketiganya. Ini cara mengatasi stres. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ya, next Pak. Menghindari stres itu maksudnya apa? Adalah kita menginginkan tubuh kita tuh tidak hadir pada situasi kondisi yang menyebabkan stres. Seperti apa? Misal saja kita dalam satu proses pekerjaan di dalam kantor memang tuntutan kerja berat, ya target-target yang dibutuhkan memang berat. Yang pertama kita harus resign dari tempat kerja tersebut, ya karena kalau kita terus bekerja di situ dengan kondisi yang stres tentu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang bisa terjadi, ya. Yang kedua kita harus lari menjauh dari sumber stres tersebut, ya kita memang harus lari menghindari, ya penyebab dari stres tersebut. Ini yang kita sebagai salah satu cara ya, menghindari stres. Oke, yang kedua adalah menghadapi stres tersebut. Ya, next Pak. Kita memang harus menghadapi. Dalam artian begini, ya. Kalau kita merasa mampu untuk menaklukkan penyebab stres tersebut dan dari hasil menaklukkan tersebut stres itu akan hilang. Oke, itu kita harus hadapi. Itu pengertiannya, ya. Bisa next, Pak? Ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita yakin bahwa kita mampu menghadapi penyebab stres tersebut, misalnya ada satu benda ataukah binatang penyebab stres, kalau kita mampu menghilangkan, ya kita hilangkan dia. Ya. Yang kedua adalah kita mau menaikkan energi kita, kekuatan kita untuk melawan stres. Ya. Yang ketiga adalah meminta bantuan orang lain. Nah ini cara-cara kita untuk menghadapi stres. Ya. Jadi yang pertama adalah kita memang bagus menghindari. Kalau kita tidak bisa menghindari, kita harus menghadapi stres tersebut. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan 1, 2, dan 3 ini. Oke. Yang ketiga, Pak, next. Ya, kita harus menerima stres. Nah, ini satu kondisi yang boleh dibilang saya katakan hal yang paling baik dan paling bijak kalau saya katakan, ya, menerima stres. Ya, bagaimana kita bisa berdampingan dengan kondisi stres, ya. Akan tetapi secara lambat laun kita bisa meniadakan dari stres tersebut. Ya, beberapa penelitian yang dilakukan ini cara ini akan sangat bermanfaat untuk menurunkan stres atau hormon kortisol. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Ya, saya ambil dari satu literatur. Ya, ada 8 cara. Dan ini adalah suatu proses penelitian, dihasilkan dari suatu proses penelitian bagaimana mereka mengatakan sekian persen bisa menurunkan kortisol. Ya. Yang pertama adalah meditasi. Ya, meditasi. Itu dalam penelitiannya mereka mengatakan mengurangi kadar kortisol sampai 20%. Itu, ya. Ada saudara kita, ada Bapak Ibu, misalnya menerima stresornya itu dengan apa? Dengan mendengarkan musik misalnya. Ya, ini sangat kuat sekali untuk bisa mengurangi stres. Itu bisa menurunkan kadar kortisol itu 66%. Itu, ya. Kemudian bisa mengawali tidur, ya, bisa mengawali tidur lebih awal, ataukah di siang hari memang kita harus menyempatkan tidur. Itu bisa mengurangi stres 50%. Jadi Bapak Ibu misalnya di tempat kerja, ya, di tempat kerja penuh dengan stres, ya, penuh dengan stres, maka kita bisa menyempatkan tidur siang beberapa menit saja, itu pun bisa mengurangi kadar kortisol sampai 50%. Nah, yang keempat ini meminum teh hitam, ya. Saya mohon maaf tidak tahu maksudnya teh hitam ini, mungkin di penelitian di negara lain itu juga bisa mengurangi kortisol 47%, ya. Kemudian bergaullah dengan teman-teman yang lucu atau menonton sesuatu yang lucu. Itu juga mengurangi kortisol 39%. Nah, ini penelitian dan ini kenyataan, ya. Kemudian melakukan pijatan-pijatan pada area tubuh tertentu, itu juga bisa mengurangi kortisol 31%. Dan tentunya ini beribadah, ya, memohon bimbingan dari Tuhan, ya, itu bisa mengurangi kortisol 25%.
Dan yang paling lucu ini, mengunyah permen karet. Mengunyah permen karet mungkin maksudnya menghilangkan atau mengalihkan perhatian, ya. Itu bisa mengurangi kortisol 12-16%. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini 8 langkah yang dari menerima stresor ini, ya, kita bisa berdampingan dengan stres tersebut, dan lambat laun kita bisa meniadakan stres tersebut, dalam artian tidak lagi menjadi suatu beban buat tubuh kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita boleh stres, tapi kita tidak bisa tersakiti, ya. Jadi stres itu bisa tetap ada, tapi kita masih tetap bisa enjoy menjalani kehidupan ini, gitu. Oke, next Pak. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, bila mana kita dalam kondisi stres, maka secepat mungkinlah kita melepaskan diri dari stres. Ya, secepat mungkin itu bisa kita hindari, ya, bisa kita lawan stresnya, atau kita bisa hidup berdampingan dengan stres, tapi dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Jadi bagaimanapun caranya, kita harus bisa melepaskan stres, ya, dari kekuatan stres tersebut, ya. Kemudian selalulah berpikir positif, ya, ciptakanlah selalu energi positif. Ya, tadi saya bilang, ya, faktor psikososial tadi merupakan jadi penyebab stres kita, ya. Tapi kita sekarang ini bahwa oke, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif, ya. Kemudian kita selalu bersyukur, ya, dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, ya. Seperti tadi saya sampaikan, ya, mungkin karena ada satu keinginan ya di zaman modern ini, ya, kita banyak melihat begitu apa namanya, orang-orang di sekeliling kita memiliki satu tanda petik materi yang berlebihan, ya. Kita juga memiliki satu materi yang saat ini kita miliki, tapi kita lupa dengan rasa kesyukuran tersebut. Kita selalu menoleh ke yang tetangga sebelah, menoleh ke apa namanya, ke orang lain, ya. Mereka memiliki ini, memiliki itu, ya. Tapi kita lupa bahwa saat ini yang sudah kita miliki ini kita memang harus syukuri. Itu salah satu cara kita untuk apa namanya, memiliki stres yang terlalu berlebihan, ya. Yang keempat adalah selalu menjaga keseimbangan, ya. Keseimbangan yang saya maksud di sini adalah bahwa kalau kehidupan kita tidak seimbang, ya, ada yang berlebih, ada yang kurang. Itu yang pasti kalau saat berlebih, ya, yang pasti itu ada sesuatu yang harus kita korbanin. Tapi di saat kita juga terlalu kurang, ya, pasti juga ada sesuatu yang kita menjadi kehilangan. Jadi selalulah kita menjaga proses keseimbangan tersebut ada dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi ini yang dapat saya simpulkan, ya, dari pembahasan mengenai apa namanya, stres, hubungan stres, hubungannya dengan kesehatan kita, ya. Yang kita harapkan adalah next Pak. Jadi kondisi stres ini bisa kita jadikan atau kita balikkan menjadi kebahagiaan, ya. Tentu dengan rasa kebahagiaan ini kita akan menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik, ya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita Bapak Ibu, ya, bahwa stres tersebut memang sangat berbahaya bila mana kita terus memilikinya, terus kita apa namanya, tingkatnya terus dalam level yang tinggi, dan itu memang sangat membahayakan buat kita. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bisa dipahami, ya. Kita kembalikan ke Pak Angga, mungkin kita mulai lagi dengan tanya jawab, Pak. Oke, terima kasih Dok. Oke, kita mulai tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Tanyanya harus yang mengenai stres ini, atau kalau ada yang mencok-mencok dikit nggak apa-apa Dok? Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, mungkin kesempatan ini kan dipakai juga oleh teman-teman, ya, untuk menanyakan tentang proses penyakitnya, barangkali, ya, nggak apa-apa, saya akan berusaha untuk menjawab, ya.
Dok, ini mungkin di luar stres ya, apa mungkin masuk saya kurang tahu deh. Mau nanya, Ya, saya pernah MCU, konsultasi ke dokter spesialis jantung dan spesialis internis mungkin ya, penyakit dalam. Namun tidak ditemukan suatu penyakit, hasil labnya normal semua, tapi dada tengah saya ini masih sering sakit, kadang sakitnya menjalar ke kiri, ke kiri, tapi nggak sesak. Apakah itu termasuk kategori psikomatik atau semenjak konsumsi Subarasi dan Utsukushi emang udah mendingan, tapi kadang-kadang masih sakit. Itu kira-kira gara-gara apa ya, Dok? ya, ini banyak ya yang dialami oleh apa namanya ya oleh masyarakat ya. Hubungannya itu ke masalah di organ yang ada di apa di organ tengah kita ya. Itu ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada hati, ya, ada empedu dan sebagainya. Itu yang sering kali dikeluhkan gitu ya. Jadi kadang mereka mengatakan, dok saya sesak gitu ya, dok saya sesak, tapi sesaknya enggak seperti orang sesak sih gitu. Nah setelah kita cerita-cerita ternyata itu memang ada gangguan di lambung ya, lambungnya pada saat itu keasamannya misalnya meningkat sekali, kemudian rasa narik napasnya pun seperti sesak itu jadinya. Jadi tapi kelihatannya memang pasien tersebut tidak sesak. Nah memang kalau dalam kondisi yang seperti itu kita harus memang mencari tahu cerita dari pasien itu. Kita harus mendengarkan lebih banyak cerita dari pasien itu. Apa sih yang mereka alami sehari-hari? Ya, misalnya dalam hal masalah pekerjaan, masalah apa namanya di keluarga, ya, atau masalah di kehidupan sosial seperti apa. Ya, jadi dari sana kita akan bisa menyimpulkan bahwa arahnya itu bahwa pasien ini bisa juga satu proses psikosomatik. Jadi karena stresnya dia mengakibatkan ada satu gangguan fisik dalam hal ini mungkin asam lambungnya dia akan naik seperti itu ya walaupun sudah mengkonsumsi Subarasi misalnya tapi oleh karena faktor stresnya yang masih berlebihan tapi apa namanya manfaat dari Subarasi dalam hal ini mungkin dalam apa namanya memperbaiki organ-organ lambungnya misalnya ya karena dia memiliki regenerasi sel tidak bisa dibarengi dengan kekuatan dari stresor tersebut mengakibatkan daya tahan dari lambung itu masih tetap rendah. Ya, akibatnya asam lambung yang meningkat itu menjadi tinggi dan merusak organ itu. Nah ini cerita lanjutannya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus mendengarkan dulu ya cerita dari pasien itu ya ke arah mana nanti kesimpulannya gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin bisa menjawab ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dok, apakah stres itu bisa jadi pemicu adanya kista atau miom? Apa padahal pola makannya bukan ayam broiler? Ini. Emang dari Ya, ayam broiler doang, Dok? Kayak begitu. Atau ada yang lain lagi? nggak, saya juga nggak tahu itu kenapa membawa ke ayam broiler. Ya, kista maupun miom itu apa namanya boleh dibilang sampai saat ini belum ada satu 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 apa ya mendasari betul ya bahwa itu masih banyak faktor-faktor yang menentukan itu ya. Ya, apakah stres ini juga bisa menjadi penyebab? Saya juga tidak bisa mengatakan apakah itu juga menjadi bagian dari penyebab itu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, banyak penyakit yang memang tidak bisa apa namanya kita mencari penyebab pastinya itu apa, ya. Dan ternyata setelah apa namanya kita telusuri, kita dalami secara lebih lebih jauh. Tapi memang faktor stres ini juga bisa menyebabkan hal-hal yang memang tidak mungkin apa namanya tidak bisa kita ketahui begitu ya. Seperti tadi, apakah kista ataukah miom itu menjadi bagian penyebabnya adalah merupakan satu stres ya. Saya katakan ya bisa saja terjadi seperti itu ya di samping dengan faktor-faktor penyebab yang lain ya. Sebab begini, ada ibu-ibu ataukah wanita yang memang tidak memiliki kejadian yang seperti itu ya, tetapi dia sudah apa namanya, dia sudah makan makanan yang enak, yang bagus, yang sehat seperti itu, tapi juga ternyata kena juga penyakit kista ataukah miom begitu. Nah, ya ini kan susah yang kita jawab. Mungkin dokter spesialis
Ubjen pun juga mungkin akan susah juga memberikan satu kepastian penyebabnya apa sih dok gitu ya. Nah karena tidak ada satu jawaban yang pasti begitu, ya mungkin akan diarahkan ke sebab-sebab yang lain ya. Bisa saja salah satunya adalah faktor stres ini gitu ya. Tapi yang paling penting di sini kan kalau memang itu diketahui sebagai salah satu penyebab, tentu penyakit kista maupun miomnya kita harus selesaikan dulu ya. Apakah melalui satu operasi misalnya untuk menghilangkan itu pengangkatan, tapi penyebab yang ini stresnya ini juga kita harus obati gitu ya. Itu Pak Angga. Oke. Oke, ini ada yang nanya lagi, dok, kalau obat stres itu ada efek sampingnya nggak sih kalau misalkan dikonsumsi dalam jangka panjang? Itu semacam obat penenang atau apa sih dok? Saya juga mungkin bisa dijelasin dikit kalau obat stres itu untuk apa mungkin dok? Ya, sampai pasien tersebut minum obat stres seperti itu pasti juga ada atas dasar indikasi ya. Jadi tentu kalau level stresnya tersebut mungkin tidak terlalu berat dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, ya dokter juga tidak akan memberikan obat kecemasan yang seperti apa, atau boleh kita dibilang sebagai obat anti stres begitu ya. Itu pasti ada indikasinya kapan dokter memberikan obat. Nah, obat tentunya kalau diminum secara dosis yang lama itu juga pasti akan membuat komplikasi atau memiliki komplikasi kan di sana obat terutama pasti akan memiliki komplikasi kan. Nah, komplikasinya akan seperti apa ya tentu di mana obat tersebut di metabolisme misalnya di hati ya itu pasti akan mengalami komplikasinya ke hati ya, kemudian di mana target organ dari obat tersebut misalnya apakah dia ke otak, apakah dia ke jantung, apakah dia ke paru-paru dan sebagainya, itu juga pasti akan mengalami masalah di sana. Yang ketiga, di mana obat tersebut akan diekskresi ataukah dikeluarkan. Ya, kalau dalam jumlah yang banyak dan kontinu tentu juga akan di sana juga jadi satu masalah ya. Nah, komplikasinya akan kemana ya saya juga tidak bisa mengetahui betul memberikan penjelasan, tapi saya katakan organ-organ tersebut yang tadi saya jelaskan itu di mana obat tersebut di metabolisme, di mana tersebut memiliki target organ, ya di mana obat tersebut diekskresi, tentu itu hal-hal atau organ-organ yang akan ditimbulkan ya komplikasinya. Tapi sekali lagi ya sepanjang obat tersebut diminumkan secara teratur sesuai dengan dosis ya yang diberikan oleh dokter, tentu komplikasinya akan lebih minimal ya ketimbang aturan minum obat tersebut tidak diatur ataukah tidak dikonsumsi secara sesuai dengan dosis yang aman gitu ya. Itu Pak. Oke. Dok, apakah stres itu bisa memicu kita risiko kita lebih gede jadinya gitu loh dok untuk kena COVID? Karena di mana banyak sekali stres yang dialami. Salah satunya mungkin karena faktor ekonomi. Ya ini itulah pokoknya pertanyaan intinya, apa mungkin nggak sih dok kalau misalnya kita stres karena let's say kita bilang kerjaan atau misalkan apa gitu, jadi lebih gampang untuk kena COVID mungkin. Padahal daya tahan tubuh juga ya sosok lah daya tahan tubuh kan. Ya. Iya, seperti tadi saya sampaikan, kalau stres kita berkepanjangan, kan imunitas kita kan turun, ya lebih turun. Nah, kalau imunitas kita turun, berarti kemampuan dari kuman tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita kan semakin besar. Nah, artinya apa? Memang potensi kita untuk terkena infeksi dalam hal ini yang ditanyakan adalah COVID itu pasti akan lebih besar. Atau yang kedua, komplikasinya akan menjadi lebih besar juga gitu ya. Nah, penyebaran virus yang kita sekarang ini corona ini kan bukan oleh karena dia punya stres ataukah tidak ya, tapi oleh karena ini kan masalah tempat penyebarannya ya, mekanisme penyebarannya. Nah,
Itu yang tadi kan saya bilang bila mana dalam 2 orang, ya dalam 2 orang. Yang 1 orang ini memiliki imunitas yang rendah dibandingkan dengan yang satu lagi imunitasnya tinggi. Sama-sama tidak memakai masker misalnya. Ya, tentu kemampuan orang yang memiliki imunitas rendah pasti akan memiliki kemampuan daya tahan tubuhnya pasti akan lebih rendah. Artinya apa? Kekuatan kuman untuk menginfeksi dia pasti akan lebih tinggi daripada orang yang memiliki imunitas yang kuat. Itu pengertiannya. Ya. Yang kedua, kemampuannya dia untuk menghindari komplikasi pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan orang yang memiliki imunitas yang kuat. Imunitas yang kuat dalam artian bahwa organnya dia pasti akan lebih kuat. Ya. Organ yang dimaksud ini misalnya paru-paru, jantung, pembuluh darah yang dalam ini adalah komplikasi dari COVID tersebut, itu pasti akan lebih kuat untuk menahan kekuatan dari virulensi dari corona ini gitu. Jadi itulah yang dimaksud ya. Mungkin bekas stres ini bisa mempengaruhi terkenanya infeksi ataukah tidak itu. Itu penjelasan lanjutannya. Ya. Oke. Dok, ada yang tanya, ini mungkin saya juga ya, karena saya juga kadang-kadang suka banget, maksudnya yang kayak aromaterapi atau yang stress reliever yang aroma-aroma begitu, Dok. Nah, itu kalau misalkan kita lagi berasa, ya namanya stres itu kan bukan sebuah hal fisik yang bisa dipegang atau yang apa gitu kan. Stres itu kan Betul. kita mikir, oh kayak gue stres nih gitu loh. Terus kita bakar, contohnya aromaterapi atau apa itu. Ada efek samping nggak sih, Dok, kalau keseringan? Maksudnya tapi manjur gitu loh. Tapi setelah kita lagi stres nih, menurut kita stres, kita nyoba kayak begitu, ya jadi mendingan misalkan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan kayak begitu sih, Dok, aromaterapi. Ya, itu salah satu cara untuk merilis stres kan ya. Atau kita ingin berdampingan dengan stres, tapi dengan cara adalah kita mengalihkan perhatian ya melalui apa? Tadi kan saya jelaskan ada penelitian tentang mendengarkan musik misalnya, ya ataukah kita menonton hal-hal yang lucu misalnya gitu kan. Nah itu kan apakah mendengarkan musik itu dengan suara yang keras? Ya kalau suara keras tentu akan mengganggu organ telinga kita kan seperti itu. Kalau terus-terusan kita mendengarkan suara musik yang keras misalnya tentu juga pasti akan mengganggu gendang telinga kita dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan aromaterapi misalnya kan? Nah, sepanjang aromaterapi yang kita hirup ataukah yang kita hidupkan di dalam satu ruangan, kemudian kita ikuti dengan tarikan napas yang bagus, hembusan napas yang bagus misalnya seperti itu kan pasti akan membantu ya. Ketimbang misalnya kita langsung cium di hidung kita, kemudian ya pasti kalau dengan model yang seperti itu seberapa banyak kadar dari aromaterapi itu masuk ke paru-paru kita. Itu kan ya saya mengatakan tidak secara langsung itu akan mengganggu organ paru-paru kita ya, tetapi mungkin caranya kita harus lebih apa ya? Lebih sehat lah begitu ya. Jadi kita tidak langsung menarik uap dari aromaterapi tersebut langsung ke hidung kita gitu. Ya. Mungkin gitu, Pak. Oke. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa ulang lagi ya mungkin. Ya. Tapi bagus kok itu caranya ada upaya kita untuk memakai aromaterapi ya. Banyak soalnya emang, Dok. Kayak saya juga kan ya karena mungkin dulu ngelihat mama sering juga kayak begitu kan kayak enak gitu kan cuma tinggal bakar lilin gitu doang. Ya. Oke. Nih, Dok, ada yang tanya apakah mah itu termasuk salah satu pemicu dari stres? Apakah Apa mah maksudnya bisa jadi gini memicu loh, stres? pertanyaannya gini mungkin saya ganti. Mungkin nggak karena kita stres, mah kita muncul gitu, Dok? Ya, itu bisa dua hal yang saling berkaitan, Pak. Jadi kerusakan fisik dalam hal ini lambung ya, itu juga bisa menyebabkan stres. Ya, ataukah stres bisa menyebabkan gangguan fisik ke lambung gitu. Ya, itu sama-sama. Nah, maksudnya begini. Kalau kerusakan fisik dalam hal ini adalah gastritis misalnya ya. Sudah diobati kemana-mana,
diberikan obat berbagai macam, yang paten-paten yang mahal-mahal, tidak juga hilang gitu. Nah, itu kan muncul kekhawatiran, ya, muncul kekhawatiran inilah yang memicu stres jadinya gitu. Ya, karena harapan dia dengan pergi ke dokter yang sudah bagus, diberikan obat yang mahal, paten-paten, tentu keinginannya adalah dalam hati kecilnya mengatakan bahwa lambungnya harus sembuh kan begitu. Tapi kenyataan dia tidak bisa sembuh. Ini juga memicu stres gitu. Yang kedua, bisa saja stres itu mengakibatkan penyakit di lambung, ya. Nah, oleh karena pada saat kondisi kita dalam kondisi stres itu otak mengirimkan sinyal ya untuk melawan stres itu, ya. Dalam hal ini adalah adrenalin itu, ya. Adrenalin itu memberikan pesan juga kepada lambung kita itu untuk mengeluarkan asam lambung yang berlebihan. Nah, asam lambung yang berlebihan itu mengakibatkan apa? Kekuatannya dia untuk merusak mukosa lambung menjadi lebih tinggi. Nah, kekuatan yang lebih tinggi, daya tahan lambung menjadi lebih rendah, kan juga mengganggu terjadi gastritis. Nah, ini jadi bisa saja kerusakan lambung bisa menimbulkan stres dan stres pun bisa menyebabkan kerusakan lambung. Itu Pak. Oke. Teman-teman kalau mau tanya mungkin bisa langsung ini ya. Ini kalau dikesayain direct message takutnya kelewat soalnya cepet banget. Ini ada yang nanya nih, saya bacain ya. Dok, saya mau tanya, apakah ada hubungannya stres itu dengan kebelet BAB? Karena dari dulu orang-orang banyak banget yang ngomong kayak begitu. Apa itu cuma respon dari masing-masing orang, Dok? Dari personalnya masing-masing? Ada yang kalau ke stres, dia makan terus. Ada yang kalau stres, dia nggak nafsu makan. Ada yang kalau stres, dia maunya tidur. Ada yang kalau stres, dia nggak bisa tidur. Gitu mungkin ya, Dok ya? Ya, betul, betul. Ya, jadi respon masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, kemudian kapan stres tersebut muncul dan mengakibatkan respon dari tubuh tersebut itu memang berbeda-beda. Ya, ada tadi seperti Pak Angga sampaikan bahwa ada orang stres banyak makan, tapi ada juga orang stres yang tidak mau makan. Ya, ada orang stres yang kebelet buang air besar, ada juga orang yang malah sulit untuk buang air besar. Orang stres malah pengen tidur, tapi orang stres juga ada yang susah tidur gitu. Ya, tergantung sekarang dari tahapan-tahapan untuk level dari stres tersebut dan kapan orang tersebut mengalami stres itu. Ya, jadi kita kembali kepada respon dari tubuh tersebut menghadapi stres gitu. Ya. Oke. Ini ada yang tanya, Dok, kalau stres bagusnya minum Subarashi atau Utsukushi? Kalau stres bagusnya jalanin bisnisnya, teman-teman. Ya, dapat konnichiwa setiap hari, nggak jadi stres sudah, aman. Ya, mungkin sekarang ini stresnya karena menunggu-nunggu produk yang iya, ini ada juga kalau stres produk kosong gimana, Dok ya? Kita berdoa saja semoga pandeminya nggak lama-lama kan gitu ya. Ya. Dok mau tanya, kalau infeksi lambung, apakah sama dengan gangguan keseimbangan? Apakah juga akibat dari stres? Karena sudah mencoba berbagai pengobatan, tapi belum mendapatkan hasil yang signifikan. Ya, seringkali memang itu dalam pemberian obat oleh dokter yang memberikan terapi itu diberikan obat anti stres ya. Kadang dicampurkan dalam satu kapsul ataukah diberikan tersendiri ya. Itu kalau sudah mengalami satu terapi yang berulang-ulang, kemudian diagnosis awal hanya berupa kenaikan asam lambung saja, diberikan obat untuk menahan kenaikan asam lambung, tapi kok sakitnya muncul ulang lagi dan sebagainya gitu ya. Bisa juga memang pengaruh stres ya, atau bisa juga sakit lambung itu oleh karena infeksi ya, yang kita sebut sebagai bakteri helicobacter gitu ya. Itu juga diberikan antibiotika tentunya gitu ya.
Jadi asam lambung ini memang penyakit yang mudah-mudah susah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kadang sama dengan pemberian produk kita, ya, diberikan Subarasi kok membaik gitu ya. Tapi ada orang lain yang diberikan Subarasi kok malah sakitnya tambah gitu kan. Jadi memang tidak bisa, Subarasi kan memang bukan untuk obat lambung gitu ya. Tapi ini peranannya ke masalah patennya gitu ya. Kalau memang kebetulan pada saat itu orang tersebut memang mengalami masalah organik, artinya dia ada sel mukosa yang rusak dan itu memang segera diperbaiki oleh stem cell, ya tentunya cepat akan membaik begitu ya. Nah sekali lagi ya, tadi dikatakan kan memang penyakit lambung ini mudah-mudah susah gitu ya, tergantung memang dari diagnosis yang tepat untuk memberikan terapi ini. Gitu Pak. Oke dok, kayaknya cukup ini aja untuk hari ini dok. Ya. Masih ini soalnya beberapa. Masih banyak sih katanya yang ini yang Tanyanya beberapa, cuman nanya sih. saya Ya. ini sudah minum. Ini baru keluar lagi nih dok, ada satu. Ya. Dok, apakah Online skizofrenia dapat dibantu dengan Subarasi? Ya secara langsung tidak ada ininya ya, tidak ada patennya ke sana ya untuk Subarasi. Tapi dalam hal ini kan schizofren itu ke masalah psikis ya, Siapa tahu memang ada Subarasi bisa menyeimbangkan hormonal, menyeimbangkan enzim ya, yang bisa menimbulkan suatu proses psikis maupun stres tersebut, ya nggak ada salahnya kita berikan Subarasi ya. Semoga saja bisa membantu gitu. Tapi sekali lagi Subarasi bukan untuk mengobatin itu gitu. Ya. Silakan aja diberikan. Ya. Oke, ini selanjutnya ada lagi, dok saya punya downline penderita jantung koroner, udah minum Subarasi, udah ada perubahan 40% dari kondisi sebelumnya. Tapi jika dia ada konflik atau dia berpikir dengan keras, jantungnya itu berdebar kencang sekali. Jadi saya sarankan supaya jangan stres. Nah, beliau jawabnya tuh nggak stres, tapi setelah konsumsi Suba, mendingan lagi. Tapi setiap kali beliau mikir keras. Saya nggak ngerti nih maksudnya, lebih ke arah mana nih mikir keras. Tapi kambuh lagi kalau udah kayak begitu, walaupun konsumsi Subarasi. Mungkin pertanyaannya, apakah ada hubungannya mungkin dengan konsumsi Subarasi itu jadi stresnya menurun, atau dia yang tadinya berpikir keras jadi berpikir lembek, mungkin nggak ada yang tahu atau apa gitu. Nah, jadi maksudnya hubungannya apa antara Subarasi dan stress reliever? Apa bisa Subarasi dibuat jadi stress reliever? Ya, berita baiknya kan ada angka tadi yang dimunculkan ya, perbaikan 40% gitu. Itu berita baik ya. Jadi kalau memang selama ini sudah mengkonsumsi Subarasi, kemudian ada pemeriksaan ulang, ada muncul angka 40% tuh sesuatu banget gitu kan ya. Nah, cuman kan yang namanya 40% masih ada sisa 60% kan. Ya, tentu kalau ini dipicu oleh hal-hal yang memperberat kondisi jantung dan pembuluh darahnya, ya pasti akan mengalami gangguan kan seperti tadi itu. Jadi, nah ini yang kadang penyangkalan dirinya mengalami stres itu yang kadang masih muncul dalam penderita penyakit-penyakit kronis ya, mengatakan bahwa dirinya bukan stres, padahal ya tadi itu dibilang setelah setelah memikirkan sesuatu yang berat begitu, itu kan juga stres kan ya. Ya tentu jantung akan berdebar, tekanan darah akan naik lagi, ya itu ya napasnya akan sesak lagi gitu, ya itu pastilah ya. Nah, apakah Subarasi akan mempengaruhi ke sana ya? Tadi saya bilang Subarasi itu bukan obat untuk anti stres ya, tapi dia memperbaiki dalam hal ini ke sel-sel jantung, sel-sel pembuluh darah ya. Makanya tadi ada angka 40% itu. Jadi semakin lama minum Subarasi, dosisnya yang tepat dan konsisten, maka sel-sel pembuluh darah dan jantungnya yang kemarin rusak dan mati itu kan tergantikan menjadi yang lebih bagus. Ya tentu juga menjaga keseimbangan hormonal, menjaga keseimbangan enzim, ya keseimbangan dalam tubuh kita mulai dipulihkan kembali. Yang terjadi adalah harapan kita hidupnya menjadi lebih normal kembali kan begitu.
Ya, itu ngomongnya secara tidak langsung ya hubungannya dengan stres tadi. Oke. Oke, gitu Pak. Oke, ini ada lagi yang tanya. Ini mungkin pertanyaan yang udah sering, cuman mungkin hari ini akan kita iniin. Mungkin beberapa ada yang baru ya. Dok, boleh tahu nggak kenapa SOP Subarasi itu bisa beberapa testimoninya dulu bisa buat rambut yang tadinya udah mulai memutih, dan udah mulai uban atau bahkan botak bisa jadi normal, berangsur normal, Dok. Itu ada yang tanya. Apa Ya, hubungannya sih maksudnya? Kenapa bisa kayak begitu? ya mungkin yang Bapak Ibu yang nanya mungkin belum mempelajari secara lebih dalam ya tentang apa namanya tentang paten dari produk Subarasi ya. Jadi Subarasi ini kan kandungannya adalah SOP 100. Jadi SOP 100 ini kan adalah marine placenta. Jadi kalau di patennya marine placenta itu salah satunya adalah untuk cell regeneration effect. Jadi kemampuan untuk meregenerasi sel. Ya tentunya kalau misalnya ada sel-sel rambut ya ataukah dalam folikel rambutnya itu sudah mengalami kerusakan atau kematian, itu secara bertahap, secara lambat laun itu mungkin itu akan digantikan, akan diperbaiki. Nah, makanya beberapa orang yang apa, ataukah sebagian, bukan beberapa orang ya, sebagian orang, sebagian besar orang yang mengkonsumsi Subarasi atau SOP yang sebelumnya itu mengalami pertumbuhan rambut yang signifikan. Jadi ada yang rambutnya menjadi lebih hitam, atau yang tadinya maunya botak menjadi tidak botak ya, seperti saya ya. Saya banyak sekali yang sudah mungkin membuat testimoni saya dijadikan sebagai apa namanya kekuatan untuk penjualan begitu ya. Itu sah-sah saja karena saya memang mengalami sendiri ya di bagian belakang dari kepala saya yang tadinya mulai rontok itu sekarang sudah tidak rontok lagi, malah bertambah lebat dan hitam gitu. Nah, itu terjadi oleh karena memang regenerasi sel gitu ya. Sedangkan untuk ursikusi itu peranan ke regenerasinya memang tidak ada ya, tetapi ada peranan-peranan yang lain yang membantu untuk proses regenerasi sel itu gitu. Jadi perpaduan antara Subarasi atau kayak SOP 100 dengan ursikusi ini memang sangat sangat padu sekali ya, terutama memang untuk memberikan kekuatan imunitas kita, menjadikan sel-sel kita, organ kita menjadi lebih sehat, lebih muda itu. Jadi apakah saya mengkonsumsi Subarasi dengan ursikusi secara bersamaan tidak jadi masalah? Itu malah kalau saya sarankan memang minum kedua-duanya ya. Kalau memang tidak bisa minum yang salah satunya juga akan lebih bagus lagi. Silahkan ya, mau Subarasi mau ursikusi silahkan. Karena semuanya juga akan memberikan efek yang bagus buat tubuh kita. Oke. Oke Dok, kayak cukup untuk hari ini. Thank you Dokter Buana buat Oke, waktunya. terima kasih. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir hari ini. Weekend kejepit ya ini teman-teman ya, tapi masih bisa hadir ya kan. Ya, Oke, terima kasih juga Dokter Buana sharingnya semuanya. Barusan juga sharingnya itu juga beberapa kan dulu waktu ini kayak tahun lalu ya. Saya kan juga ada sempet pakai beberapa kali kan yang Dokter Buana tuh. ya, Ya, oke kalau gitu. ya. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih Pak Angga, terima Thank kasih you. Bapak Ibu ya, salam sehat. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, Ya, terima kasih. terima Selamat kasih. tahun baru Imlek semuanya sekali lagi. Thank you. Ya.